membagi-bagi uang dalam suasana sensitif, Bung. Ini lambang apa ini? Nyebar-nyebar duit ini. Karena ketahuan dia pendukung Ganjar, ya dia dihajar begitu. Jadi itu harus dituntut, harus diperjelas. Dibikin menjadi jelas supaya jangan dibiarkan semuanya hilang dalam diskursus politik yang cenderung kotor. Semangat, Bung. Semangat membangun jiwa. Begini, tiba-tiba kok Gus Miftah menjadi berita yang agak negatif. Menjadi berita yang agak negatif. Membagi-bagi uang dalam suasana sensitif, Bung. Biarpun itu uang kita sendiri. Uang kita sendiri, bukan uang siapa-siapa. Kita bagi-bagi, lalu kita dipoto, banyak foto yang beredar, lalu itu menjadi viral, beredar di mana-mana. Itu tidak netral. Tidak netral, itu bukan sekedar itu milik saya dan siapa mau campur tangan bukan urusan kalian, ini urusan saya. Tidak bisa begitu, Bung. Tidak bisa. Segala hal sekarang ini berarti politik. Apakah kita mau mengakui atau tidak, itu soal kejujuran kita sendiri. Kalau kita cenderung tidak jujur, kita berbuat apa saja yang memiliki suatu kepentingan politik yang jelas, tapi kita mengatakan tidak, itu ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa dituntut secara hukum. Barangkali tidak bisa. Tapi gini, Bung, dunia kiai, kaum rohaniwan terlibat dalam urusan politik itu sejak dari dahulu. Tapi bukan politik elektoral. Dunia kiai bermain politik itu kira-kira namanya politik adiluhung. Politik adiluhung. Politik memenangkan moralitas. Politik memenangkan moralitas. Mencari kawan. Zaman dahulu belum ada moral bangsa. Kita membangun moral umat. Moralitas yang jujur. Moralitas yang belak-belakan. Kebenaran. Apalagi kalau kita bicara kebenaran mutlak. Dalam dunia kaum rohani, kebenaran mutlak itu sering. Itu maksudnya bicara tentang Tuhan. Tuhan adalah kebenaran mutlak. Tuhan adalah the ultimate truth. Perjuangan di bidang rohani itu politik. Perjuangan rohani itu politik. Bahkan pengajian bersama-sama itu politik juga. Dalam arti tertentu, politik membangun suatu kekuatan. Ya, kekuatannya bukan kekuatan untuk mengalahkan suatu golongan atau suatu kelompok, tapi membangun kekuatan untuk memenangkan kebenaran. Membangun kekuatan untuk meraih keyakinan kita, mewujudkan iman kita. Iman diwujudkan dalam tatanan kehidupan macam itu. Perlahan-lahan mencari kawan, perlahan-lahan. Ini politik adiluhung, politik moralitas. Tapi kalau dunia kiai terlibat urusan politik elektoral, itu namanya politik praktis. Ini lambang apa ini? Nyebar-nyebar duit ini. Ini lambang apa? Mencari pengaruh untuk memenangkan satu golongan. Tapi ini jelas tidak ada hubungan suatu usaha
untuk memenangkan pengaruh keluhuran budi pekerti. Tidak ada hubungannya, Bung. Gus Miftah kan kita tahu, Bung, seperti itu dan pandai mengatakan tidak. Ya, tidaknya memang bukan TKN, bukan anggota partai politik, bukan. Ya bukan, Bung, bukan orang TKN, bukan anggota politik. Tapi kalau orang diam-diam bisa melakukan suatu tindakan yang menguntungkan. Yang menguntungkan ya sana yang untung, dan sini merasa digerogoti, hak-hak kita diambil, hak-hak kita dikurangi. Ya kita cuma bisa menyampaikan. Akhirnya, Bung, terjadilah sesuatu. Kita berdakwah tentang kebenaran. Gus Miftah itu, Bung, kalau Anda perhatikan ya, tampil tuh ingin kelihatan seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Barangkali sandangannya serba kayak gitu. Wow. Ireng. Wow. Ireng itu wulung. Bahasa Jawa. Wulung. Kanjeng Sunan Kalijaga ya pakaiannya serba wulung seperti itu. Tapi Kanjeng Sunan Kalijaga tidak memihak suatu partai politik. Kanjeng Sunan Kalijaga bukan bagian dari suatu kelompok. Proyek Kanjeng Sunan Kalijaga itu setiap hari membangun proyek setiap hari, dan itu tidak ada batas waktu untuk program berapa tahunan. Program sampai dakwahnya dimengerti, sampai manusia berubah menjadi hamba Allah. Tidak pakai simbol-simbolan ini dan itu, Bung. Dan di sana tidak ada lah sesuatu yang namanya kebohongan. Di dalam kelompoknya Prabowo ya begitu, serang menyerang, kesana kemari. Pendukung Ganjar di Boyolali digasak oleh tentara, Bung, oleh TNI. Itu kalau ditelusur ya sudah ngomong itu dandim atau apa itu. Pejabat setempat mengatakan itu salah faham secara sepihak. Salah faham antara kedua belah pihak, bukan sepihak. Kedua belah pihak salah paham. Tapi keterangan yang lebih berdasarkan pada semangat kejujuran mengatakan tidak. Kesalahan itu satu pihak, kesalahan pada TNI. Orang itu hanya lewat, tidak melakukan provokasi ini dan itu, hanya lewat. Tapi karena ketahuan dia pendukung Ganjar, ya dia dihajar begitu. Dihajar, Bung, kalau orang sipil, apalagi orangnya kurus, dihajar oleh satu anggota TNI, itu aja udah buah-buah bunyi, Bung. Apalagi dihajar oleh 15 orang. 15 apa 13 gitu ya, pokoknya belas. Itu tanda bahwa pelanggaran sudah terjadi. TNI kan tidak boleh memihak. Itu TNI memihak. Memihak apa? Memihak karena dengki kepada ini pendukung Ganjar. Nah, memihak siapapun silahkan. Jadi itu harus dituntut, harus diperjelas. Dibikin menjadi jelas supaya jangan dibiarkan semuanya hilang dalam diskursus politik yang cenderung kotor. Kalau ada tindakan kita meminta sesuatu ditegakkan, aturan tidak boleh dilanggar, kelompok Prabowo malah mengatakan ingin genti melaporkan. Hadirnya Gus Miftah dalam dunia politik seperti itu tidak membawa pencerahan moral
Saya kira sama sekali. Sama sekali. Biarpun suka merujuk Gus Dur, suka merujuk ini dan itu. Dan pakai tongkat, Bung. Tapi tongkatnya tidak untuk meluruskan iman. Tongkatnya itu untuk membengkokkan dunia politik. Ya, parah lah. Agak apa kalau yang kita harapkan Prabowo? Agak lemah. Agak lemah. Jangan penuh dengan gebrak-gebrak, jangan penuh dengan teriak-teriak. Prabowo berdoa kepada Tuhan aja berteriak-teriak. Tuhan, beri saya kesempatan. Waduh. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Takut, Bung, orang berdoa getem-getem begitu, gimana? Orang kalau jarang berdoa, ya berdoa sekali itu mesti getem-getem. Nah itu namanya getem-getem. Kalau Prabowo tidak tahu getem-getem, jangan mengaku Jawa. Jangan mengaku Banyumas. Karena dia memang juga bukan Jawa. Nah, begitu, Bung. Kira-kira persoalan pokoknya, hari-hari akhir-akhir ini, begitu banyak serangan orang yang dibonyok-bonyokin oleh TNI itu. Di Jogja malah ada yang dibunuh. Pembunuhan seseorang yang pro Ganjar melawan orang-orang yang pro Prabowo. Jumlah orang yang pro Prabowo itu konon ribuan, seribuan. Dan orang yang pro Ganjar itu cuma sangat sedikit. Itu terjadi tegur-menegur yang penuh tata krama pada mulanya, tetapi tidak orang yang jumlahnya sedikit itu dihajar, dan ini menjadi korban, Bung. Ini korban, ini tanda-tanda apa, Bung? Tanda-tanda apa? Kita tidak tahu, tapi kalau kita ingetin sendiri Prabowo yang bicara, kalau orang tidak suka kepada pasangan Prabowo Gibran, jangan pilih. Wow, nggak dipilih bener loh, Bung. Itu kan omongan dia sendiri, mengutuk dirinya sendiri. Jangan dipilih. Itu kutukan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian dia bilang lagi, saya ini tidak punya apa-apa. Itu bohong. Tapi saya siap mati untuk republik ini. Sanes saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini. Lah siap mati, Bung. Kalau dicatat suara-suara langit, hanya mendengar dia siap mati. Ya kalau mati betulan, kan itu bukan salah siapa-siapa. Dalam hidup, bagian dari perjuangan. Perjuangan sejati, Bun. Melawan kedoliman itu perjuangan. Itu yang namanya jihad. Jihad fi sabilillah. Ngelawan. Kalah itu ya jihad. Kalah juga jihad, menang juga jihad. Karena kita tidak sedang bertindak durjana. Kita melawan kelakuan-kelakuan durjana. Begitu, Bung. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Salam. Terima kasih.